Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita semua bersyukur untuk hari yang baru, hari yang diberikan Tuhan, kesempatan yang indah untuk kita melakukan yang terbaik pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini. Ini semua karena berkat anugerah-Mu. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang baik atas setiap kami. Kami mau pakai hidup kami untuk melayani dan memuliakan Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dan berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini sudah sampai di Galatia pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Galatia 1 ayat 11-12. Tertulis demikian. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, ada kesalahpahaman yang beredar di kalangan masyarakat tentang Injil. Ada yang mengatakan bahwa Injil itu palsu karena sudah direvisi. Hal seperti ini seringkali disimpulkan hanya karena Alkitab dalam berbagai terjemahan bahasa menuliskan tentang edisi yang diterbitkan adalah edisi revisi atau revised edition. Alkitab itu sendiri sesungguhnya tidak pernah direvisi, tapi terjemahannya dalam berbagai bahasa yang direvisi, karena ada berbagai kata dalam terjemahan yang berubah atau tidak dimengerti atau tidak begitu cocok dalam bahasa yang sekarang digunakan. Itu sebabnya terjemahan Alkitab direvisi dengan maksud agar lebih dimengerti oleh masyarakat dalam berbagai bahasa. Tapi kabar Injil itu sendiri tetap sama, tidak berubah dan tidak pernah direvisi. Apa Injil itu, saudara? Injil adalah kabar baik, yaitu kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang tersedia bagi semua orang. Injil yang benar adalah Injil yang mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang sebagai manusia. Dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 tertulis, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Sejak dulu, saudara, penyesatan sudah ada dan terus berlangsung sampai hari ini. Ada berbagai tulisan yang diklaim sebagai Injil padahal bukan. Seperti misalnya Injil Barnabas, yang secara ilmiah telah dibuktikan sebagai tulisan palsu yang baru ditulis di tahun 1300 untuk menyesatkan ajaran yang benar. Selain itu ada juga Injil Yudas yang merupakan tulisan gnostik, dan ini sama halnya dengan Injil Thomas, Injil Maria, dan Injil Filipus. Semua tulisan yang disebut dengan Injil itu sebenarnya bukanlah Injil. Saudara dikasih Tuhan, dalam Galatia 1 ayat 11-12 ini tertulis, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan oleh para rasul lainnya bukanlah Injil manusia, bukan buatan manusia, tapi Injil yang datangnya dari Allah sendiri, dari inisiatif Allah, dan merupakan karya Allah bagi manusia. Kabar Injil itu ialah bahwa Allah telah datang sebagai manusia dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa manusia, dan menyelamatkan setiap orang yang percaya. bahwa ia telah bangkit di hari ketiga, naik ke sorga,
dan akan datang kembali di akhir zaman. Itulah Injil tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Allah dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Bagi setiap orang yang mengabarkan Injil yang lain, tertulis di dalam ayat yang ke-8 sebagai pribadi yang terkutuk. Ini bukanlah sebuah umpatan, melainkan sebuah peringatan keras agar setiap orang berhati-hati dan tidak memutarbalikkan Injil Kristus. Hal ini sama dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa setiap orang yang memutarbalikkan kebenaran akan terkutuk dan mengalami kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita Injil masih tetap sama sampai hari ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus telah datang sebagai manusia dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ia telah bangkit dan naik ke sorga dan akan datang kembali sebagai hakim yang adil dan sebagai juru selamat atas setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari jangan tunda nanti. Jangan biarkan diri saudara mengalami kebinasaan, tapi percayalah kepada Tuhan Yesus agar saudara selamat dan mengalami kehidupan yang kekal. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa saya, dan menyelamatkan saya, memberikan saya kehidupan yang kekal. Saat ini aku menyatakan imanku kepadamu. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, berilah diri saudara dibaptis, dan setialah senantiasa sampai kepada akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kemurahan-Mu, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali menguatkan kami dan memberikan kami pengertian bahwa berita Injil adalah berita yang dari Tuhan, bukan buatan manusia, bukan karangan manusia, tapi Injil itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan, dan dianugerahi kehidupan yang kekal. Kami mau setia ya Tuhan, mengasihi Engkau, dan terus percaya kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan, Allah yang benar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, supaya kehidupan kami ini memuliakan nama Tuhan dan menjadi terang serta berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi setiap yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan pertolongan, nyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan, dan kesembuhan terjadi pada saat ini atas setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, Tuhan yang benar, Allah yang kudus, yang mulia dan agung. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.